Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali di Kang VSAP channel. Dan lama yang menanti Sadur UMKM. Kita sudah sekitar 2 bulan ya tidak membuat konten terbaru di channelnya Kang V. Di video ini Kang V akan membuat konten coaching bisnis untuk para sadur UMKM dimanapun berada, yang bertemakan strategi bisnis meningkatkan omset di masa pandemi. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan di channelnya Kang V yang sekarang ini kita angkat, salah satunya itu strategi bisnis. Kita ketahui ada 4 permasalahan di UMKM, bisnis UKM itu. Yang pertama dari sisi permodalan, yang kedua dari sisi perizinan, yang ketiga pendampingan manajemen bisnis, yang keempat di promosi atau pemasaran. Permasalahan ini kita akan kupas tuntas ya, tapi tidak di satu video ini. Makanya teman-teman kalau ingin sadur UKM ingin terus mengikuti coaching bisnisnya Kang V, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, jadi akan terus mengikuti. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar bertanya. Dan alhamdulillah sekarang sudah subscriber Kang V sudah mencapai 954 ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan sampai 1000 dalam waktu dekat. Nanti kita akan adakan live streaming. Jadi sadur UKM bisa langsung bertanya dan kita tanggapi ya. Masuk ke konten sekarang ini, kita bahas strategi bagaimana bisnis ini meningkat omset di masa pandemi. Sebelum kita masuk ke strategi, ada 4 permasalahan UMKM yang tadi Kang V sebutkan. Pertama, permodalan. Permodalan Kang V bisa sarankan ke sadur UKM dimanapun berada. Di programnya Bank BUMN, khususnya di Kota Bogor, Kang V bertemu dengan teman-teman dari Bank BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri. Nah, mereka itu punya produk yang namanya Super Mikro. Super Mikro itu bunganya seperti KUR 6%. Nah, tapi ada kelebihannya tanpa anggunan. Nominalnya plafonnya di 10 juta. Ini buat permasalahan UKM ya. Tapi Kang V sih berpesan kalau ingin melakukan peminjaman itu untuk pengembangan, bukan untuk modal awal saat kita membuat satu bisnis. Biasanya nanti jadi rancu ketika kita dapat modal dari pinjaman, manajemennya habis buat bayar hutang. Itu disarankan sama Kang V sebisa mungkin modal kita itu tidak dari pinjaman. Itu Super Mikro, terus juga ada KUR. Nah, ada KUR itu 6% ya, semua udah tahu ya. Nah, kalau yang Super Mikro tadi syaratnya salah satunya itu rekomendasi dari biasanya dinas koperasi UKM atau dari kelurahan setempat, atau mungkin nih Kang V lagi pakai baju koperasi kan, dari koperasi ini, koperasi Sadur Mandiri Sejahtera ini yang beranggota para UKM di Kota Bogor. Nah, koperasi merekomendasi bahwa benar UKM tersebut adalah anggota koperasi dan menjalankan usaha bla 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 bla. Nah, itulah jadi tolak ukur. Intinya kalau bank pasti yang ditanyakan BI checkingnya harus bagus. Nah, itu dari sisi permodalan. Selain itu juga ada yang namanya hibah. Nah, hibah untuk UMKM yang kita tahu ada BPUM, kemarin kan bantuan. Nah, yang terbaru mungkin yang Kang V dengar tuh BLT ya, BLT minyak goreng. Itu permodalan, dari sisi permodalan. Permasalahan kedua dari sisi perizinan. Kita ketahui perizinan UMKM itu banyak ya. Kadang-kadang ada yang salah pilih ketika di OSS, KBRI. Kang V bikin kemarin video sebelumnya kan ada membuat perizinan PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Terus NIB, nomor induk berusaha. Nah, setiap pengusaha itu flashback ya singkat harus memiliki NIB, nomor induk berusaha. Itu KTP-nya pengusaha. Syaratnya apa? Harus punya NPWP. Nah, video NPWP pun ada. Nah, sadur UKM tinggal melihat aja NPWP-nya. Ya, video NPWP secara online 5 menit jadi ya. Jangan khawatir, kembali di video itu akan disebutkan bahwa UMKM itu bisa bebas pajak dengan catatan omsetnya masih di bawah 500 juta per tahun ya.
terus PIRT. Nah PIRT juga makanannya itu bisa dilihat jenisnya apa aja. Jadi biasanya kue-kue kering, bolu yang kadaluarsanya lebih dari 1 hari, tapi dalam suhu ruang, bukan di frozen. Kalau frozen atau yang cair, bentuknya cair, itu maksudnya ke izin MD BPOM. Nah KP belum nih bikin videonya tentang MD BPOM. Nanti yang waktu cepat KP akan membuat video tutorial tentang membuat izin MD di BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ya, berikutnya lagi ada haki, hak kekayaan intelektual. Nah, lihat lagi videonya ada. Jadi UKM ini udah punya merek nih, supaya tidak ada lagi yang pakai merek selain punya kita. Nah, kita harus daftarkan mereknya. Ya, kalau misalkan craft bikin produk apa, kita patenkan. Nah, jadi ada merek, ada paten. Ya kan? Itu yang biasa UKM pergunakan. Ini PIRT, ada NIB, ada halal. Nah halal juga ada videonya nih, bisa dilihat. Halal sekarang adanya di Kemenak atau BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya, ada di Kemenak, tapi tetap fatwanya yang mengeluarkan MUI. Ya. Itu perizinan halal, NIB, PIRT. Ada juga layak higienis. Nah layak higienis emang kita belum juga nih, KP belum memunculkan videonya. Emang ini agak unik, kadang-kadang layak higienis apa ya, biasanya yang familiar itu layak higienis buat orang-orang yang buka resto. Jadi mereka daftarkan dapurnya. Layak higienis itu biasanya bisa untuk kue basah. Yang dilihat itu bukan hanya si produknya, tapi dapurnya. Jadi ada 5 elemen nanti yang dimasuk lab. Jadi produknya, alatnya, airnya, bahan baku, finish goodnya. Produknya tadi udah finish goodnya. Bahan baku, alatnya, airnya. Oh iya, satu lagi, orangnya diperiksa juga di lab. Maaf ya, duburnya dicolok lah bahasanya. Itu diperiksa lab. Jadi orangnya diperiksa, yang memproduksinya, pelaku usahanya itu diperiksa nih, orang-orang produksinya. Terus yang kedua itu produknya, yang ketiga dapurnya, yang keempat airnya, yang kelima baru finish good atau produk barang jadinya. Ya, itu like higienis. Ya, jadi ada juga pertanyaan, Kang, kalau kurma gimana nih katanya. Nah, kurma itu di Kementan, Kementerian Pertanian. Silakan hubungi karena izin edarnya di sana, bukan di BPOM. Untuk kurma yang masuk dari luar atau impor, untuk izin edar di Indonesia. Ya, jadi saya dulu UKM juga harus tahu. Nah kalau yang cair, frozen food, nah itu di mana MD. Apa itu MD? Makanan dalam negeri. Nah itu izinnya di BPOM. Ya, tahap-tahapannya nanti kita akan buat video tutorialnya. Pertama dia harus layout, SOP dan yang lainnya. Nah itu daftarkan lewat WS untuk dapatkan CPPOB. Sertifikatnya CPP keluar, baru dia registrasi lagi online untuk dapatkan sertifikat MD-nya. Yang ketiga, manajemen bisnis. Nah, manajemen bisnis ini perlu nih pendampingan nih. Biasanya para UKM itu kelemahannya di apa? Pertama dari konsistensi produk. Nah, dipesan ya 50 masih bagus, dipesan 100 sudah mulai berkurang untuk kualitasnya. Nah, dipesan lebih dari 100, nah dia udah nggak bisa nih stabil dari sisi QC-nya, quality control-nya. Nah, UKM itu harus tahu juga dari sisi kapasitas produksi. Nah, nantilah kita kupas satu-satu ya di video-video berikutnya. Jadi kapasitas produksi itu gimana sih cara ngitungnya? Kadang-kadang kan kita kalau misalkan dipesan nih UKM, saya mau pesan nih 200, aduh kita cuma bisa 100 sudah nyerah. Padahal kan itu rezeki yang harus ditolak. Nah, harusnya dia bisa menghitung. Kalau dia produksi sendiri itu bisa 100 piece. Kalau ada pesanan 150 berarti dia tambah orang jadi 2 orang. Karena lebih dari kapasitas dia yang sebelumnya. Nah, itu juga dipelajari dari sisi produk. Yang kedua setting price. Tentukan harga jual. Nah, tentukan harga jual juga kita harus bukan tebak-tebakan sisi value, tapi harus juga persentasenya. Kita mengenal yang namanya HPP, harga pokok produksinya berapa, unsurnya apa aja, ada variable cost, ada labor cost, ada fixed cost,
ada margin. Nah ini yang ada promosi yang nanti kita boleh juga terkait HPP, kita bikin fokus bagaimana tutorial membuat HPP. Nah, itu harus ditentukan, dan bisnis ini tidak bisa seperti kacamata kuda, jadi lurus weh. Karena ada pertanyaan, Kang P, boleh nggak margin kita 100%? Boleh, asalkan satu, tidak ada kompetitor. Kalau kita punya kompetitor, ya kita harus mau nggak mau bersaing dari sisi kualitas produk, rasanya mungkin kalau misalkan kuliner, dari sisi harga. Nah ini juga kita harus bisa mempelajari, ya kan. Nah itu ada di bisnis plan kita. Nah ada video bisnis plan, silakan bisa pelajari bagaimana cara membuat perencanaan bisnis. Kadang-kadang kan UKM bisnisnya kick and run gitu, buat ya kan, kepentok tutup, buat lagi, kepentok tutup, nggak ada evaluasi. Nah kalau kita punya BMC, saya ajarin tentang bikin bisnis model kanvas, itu perencanaan bisnis atau dashboardnya usaha. Nah bisa dilihat seperti apa sih, ya kan. Apalagi di era pandemi ini, kita harus pandai-pandainya nih mengambil peluang supaya kita nggak kepetok atau sampai apalagi bangkrut. Nah, bagaimana kita ketika produk ini, katakanlah misalkan salesnya, penjualan tempatnya di sekolah kan nggak tatap muka. Nah gimana kita mensiasatinya? Nah, itu di bisnis model kanvas ada partner kita siapa, segmen kita apa, ya kan? Siapa juga dari sisi ekonomi dan yang lainnya. Nah itu tinggal kita belokin, oh biasa ke sekolah, kita belok deh ke warung-warung, titip-titip ke warung-warung. Nah itu juga kan bagian dari mensiasati strategi bisnis di masa COVID. Ya, yang mudah-mudahan sih ini udah endemi ya. Oke, kita masuk ke strategi bagaimana meningkatkan omset di masa pandemi. Kemudian pengalaman Kang P juga dulu pernah menjadi GM di salah satu perusahaan kuliner ya, yang omsetnya 25M per bulan. Nah, pertama kita ada 3 poin yang satu UKM juga bisa pelajari. Di sharing Kang P ini yang pertama yaitu kita harus bisa berkreasi. Yang kedua inovasi, ketiga relasi. Kreasi itu apa? Kreasi adalah suatu yang kita buat dari kreativitas yang kita miliki sehingga menjadi sebuah produk atau sebuah karya cipta. Jadi misalkan teman-teman nih, apalagi yang masih baru ya, ini mau bisnis apa ya? Sekarang kan banyak program PHK. Kalau Kang P bilang pebisnis itu ada 2 sekarang tuh. Karakteristik pebisnis, yang pertama berdasarkan kebutuhan, kedua berdasarkan dari memang mentalnya pengusaha. Kalau yang kebutuhan itu biasanya korban-korban PHK atau yang dirumahkan. Jadi dia untuk mengganti gajinya dia yang dulu dapat dari perusahaan, akhirnya dia berbisnis, misalnya bikin telur gulung dan yang lainnya. Nah, mentalnya ini berbeda dengan yang wirausaha tadi, yang kedua, mental pengusaha. Jadi dia pengen berbisnis berdasarkan keinginan. Ini saya pengen berbisnis nih, pasti dia dengan perencanaan bedanya. Kalau yang tadi berdasarkan kebutuhan, dia nggak pakai perencanaan yang matang. Dia hanya berpikir saya bisa bikin keripik ini dijual ke satu lokasi, selesai. Ketika ada masalah bukan dievaluasi, tapi dia akan ganti produk. Nah kalau yang mentalnya pengusaha, dia perencanaan bisnis, kalau ada masalah dia akan evaluasi terlebih dahulu sebelum ganti produk. Nah berarti kreasi kita itu harus bisa, misalkan ini kita melihat ada bambu untuk craft ya, kita bahas selama ini misalnya kuliner ini ada craft bambu. Nah bambu ini biar menarik gimana? Kita buat tumbler dari bambu. Sebetulnya tumbler dilapisi bambu. Nah itu juga bagian dari kreativitas. Ya, banyak produk-produk kuliner juga banyak yang kreativitas ya. Dari sisi penamaan sampai bentuk, itu kreativitas. Berikutnya yaitu inovasi. Inovasi produk itu bukan hanya dari sisi teknologi, tapi inovasi juga bisa dalam bentuk varian produk. Contoh misalkan kita nih sekarang ini punya 3 varian produk. Nah kalau kita dari sisi sales, dari sisi pemasaran, kita harus kategorikan kalau pemasaran ini ada produk yang slow moving, middle moving, sama fast moving, yang lambat, yang sedang, sama yang cepat penjualannya. Nah ini 3 varian nih.
Nah, kita coba inovasi gimana tambah varian supaya si konsumen itu nggak bosan. Nah, kita dari mana? Bisa dari kuesioner ke konsumen kita, supaya kita ada dapat inputan dari para konsumen. Bisa dari IG, apa nih produk apa ya, apa rasa apa nih yang kira-kira bisa menarik. Atau inovasi di masa pandemi ini kan orang kadang-kadang malas untuk keluar misalkan, atau jajan keluar rumah, apalagi kondisi misalkan di Kota Bogor kan hujan. Nah, kita inovasi dengan apa? Kita kerjasama dengan para marketplace, ya kan? Nah, ada Shopee, ya, Shopee Food, ya, dan yang lainnya lah, Grab yang lainnya. Nah, itu juga kita bisa berinovasi bukan hanya varian, tapi berinovasi promosi. Nah, promosinya kita yang unik gitu, bukan hanya beli satu gratis satu, gitu kan. Nah, itu bisa juga mungkin kalau misalkan produk kita lebih dari satu jenis produk, bisa bundling, ya bundling produk, atau kita ngambil produk lain. Bundling itu misalkan kita jual onde-onde, ya kan, pengen promosi nih, biasa kan orang buka katakanlah ini kita syuting di bulan Ramadan, buka puasa ini butuh air minum juga, selain juga makanan berbuka atau iftarnya. Onde-onde ini kita jual dibanding dengan apa? Air mineral. Dengan air mineral itu bisa mempunyai daya tarik. Dan hitungannya kalau kita membanding satu produk, beli onde dapat aqua atau air mineral, itu yang dihitung ini bukan harga keuntung, tapi harga HPP kita beli. Ya, hitungannya misalkan kita punya dua jenis produk, onde-onde sama kue lapis misalkan, atau onde-onde dengan kue balok, onde-onde dengan roti. Nah, siapa nih yang mau dibandingnya sebagai bonus? Nih, si bonus ini hitungannya HPP, ya, ke pokok produksi sebelum ada margin, supaya nggak terlalu besar dia bebannya dari si onde-onde tersebut. Ya, inovasi ini sangat penting, apalagi dari sisi jasa ekspedisi. Kita ada free ongkir, itu juga bagian dari inovasi kita melayani konsumen. Nah, itu strategi bagaimana kita mensiasati kondisi yang ada sekarang ini. Yang terakhir yaitu relasi, ya, masuk ke relasi. Relasi ini sangat penting, saya dulu UKM dimanapun berada. Jadi pertama, kalau saya dulu UKM itu belum punya kartu nama, segera buat kartu nama. Nah, kalau mau buat desainnya segala macam, bisa hubungi Salira Desain. Ya, di sini juga bisa Salira UKM untuk konsultasi tentang desain kemasan, desain kartu nama, desain logo, itu bisa konsultasi. Kalau ingin perizinan juga bisa konsultasi dengan kami untuk kami bantu. Ya. Nah, kembali ke relasi tadi, yang pertama kita punya identitas dulu, kartu nama. Ya, kartu nama ini sangat penting ketika kita misalkan menghadiri atau ikuti bazar. Di bazar itu kita ada dua nih biasanya orang ikut bazar. Yang pertama itu selling, yang kedua branding. Ya. Kalau kita berpikirnya, wah saya jual di sana, saya harus selling nih. Nah, kalau ketika kita nggak nyampe omset, langsung down. Padahal ada sisi lain selain selling, selain penjualan, tapi branding. Misalkan kita bazar di satu mall, itu kan bayar, nggak nutup nih dari sisi sewanya. Nah, kita siasatinya dengan apa? Dengan membranding. Caranya gimana? Membuat kartu nama, simpan di meja. Nah, nanti kita siapkan untuk tester. Ya, tester ketika orang masuk atau datang ke booth kita atau melintas, kita kasih sampel plus kartu nama. Dia tidak beli hari itu, tapi dia bisa beli hari berikutnya karena ada kontaknya. Gitu. Jadi pentingnya kartu nama untuk menjalin relasi. Ya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau kita owner, ya kita ngomong owner. Itu kan pengusaha. Kadang-kadang malu-malu, ini jabatannya apa ya? Nah, direktur utama, komisaris, atau owner, pemiliknya kan. Itu bisa di kartu nama kita cantumkan. Ya, di situ ada alamat kita. Itu ada juga kalau brandnya ada, atau beberapa brand sebutkan di kartu namanya. Ya, ini ada contoh-contoh desain kartu nama, silahkan bisa dilihat di Salira Desain, di IG-nya saliradesain.id. Yang kedua, berorganisasi bisnis.
Nah, masuk nih ke organisasi bisnis. Ya kan kita ketahui banyak organisasi bisnis, ada komunitas tangan di atas, ada OKOC, macam-macam lah. Nah, ada misalnya komunitas, ada HIPMI. Nah, itu masuk kita nih, bergabung sama komunitas bisnis itu. Untuk apa? Untuk menjalin relasi. Di situ kita bisa sharing. Nah, kadang-kadang tuh UKM kadang kan minder. Wah, enggak deh katanya, saya mah penjual kue basah, ya kan. Nah, harusnya dia harus bisa lebih pede. Jadi kita harus jaring relasi sebanyak mungkin. Dari situ kan contoh misalkan kita usaha kuliner. Ketika kita punya relasi yang banyak di komunitas itu, ada kemungkinan ketika punya acara bisa ngambil dari kita. Atau kita bisa siasatin, kira-kira apa sih yang nggak ada di organisasi itu, atau sedikit pengusaha yang produknya bergabung di situ. Nah, kita bisa ada peluang untuk membuat satu produk yang mereka butuhkan, ya. Yang berikutnya, yang ketiga, mengikuti seminar atau pelatihan bisnis. Ya, pelatihan bisnis kita ikutin, tapi saya menyarankan jangan lebih ke motivasi bisnis, tapi lebih ke esensinya, ke teknisnya. Misalkan bagaimana produk ini bisa bertahan lebih lama. Nah, itu tentang P pertama, produk. Yang kedua, bagaimana kita menentukan harga jual. Ya, itu kan kita mengelola HPP, harga pokok produksinya gimana nih, bahan baku, fixed cost. Nah, saya kasih bocoran, labor cost itu kalau kita mau ideal itu 9-10% dari nilai omset. Nah, kalau lebih dari itu berarti harus dievaluasi. Apakah outputnya kurang? Tadi kembali ke kapasitas produksi. Misalkan nih, harusnya dia 2 orang itu menghasilkan 200 piece, ya kan, tapi dia hanya menghasilkan 100 piece, sedangkan gaji yang dibayarkan itu 2 orang. Nah, itu akan mempengaruhi persentasenya, yang harusnya dia 9-10% bisa membengkak 13% atau sampai 20%. Karena apa? Tidak maksimalnya kapasitas produksi, ya. Jadi harus juga kita mengikuti hal seperti itu, atau bisa mengikuti di Kang Fesa channel. Kita akan kupas tuntas bertahap, ya. Itu labor cost. Terus ada lagi promosi. Nah, promosi itu biasanya idenya di 3%, ya. 2 atau 3% setiap perusahaan itu dia saving untuk promosi dari omsetnya dia. Itu untuk apa? Biasanya kan kadang-kadang UKM tuh nggak ngitung kalau sampel-sampel produk. Kita ngasih nih ke orang, ini sampel nih 1 dus, kadang 2 dus, itu masuk hitungan. Itu masuk hitungan menjadi dana promosi, ya. Jadi pelatihan-pelatihan seperti itu juga harus diikuti. Itu jadi yang pertama kualitas produknya, kedua setting price-nya, ketiga place tempatnya. Nah, tempat juga kalau yang udah punya tempat nih, untuk yang punya toko. Yang punya toko itu kita harus ajarin tuh si penjaga tokonya, atau kita buat strategi di tokonya untuk supaya si konsumen itu berkeliling. Jadi pada saat masuk itu nggak langsung ke kasir, tapi kasir rak tengah. Jadi masuk dia akan keliling baru ke kasir. Di kasir dia udah ketemu kasir, di upselling, cross selling. Nah, sebelum ke kasir dia sebenarnya udah dikasih. Harusnya kalau kelebihan orang, dia ada orang di rak tengah kasih keranjang. Misalnya ada toko-toko yang saya dulu kayak udah punya toko, ya, toko kue atau toko oleh-oleh. Nah, itu dikasih rak, ya kan, dikasih keranjang. Nah, nanti dikasih di upselling, cross selling. Nah, harus ada role play. Nah, nanti kita juga kupas tuntas tuh gimana sih cara strategi meningkatkan omsetnya kalau yang punya toko. Itu kan berbeda-beda, ya. Baru ke sisi promosi juga harus incar. Jadi di media sosial juga itu juga berdampak, ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Lakukan promosi, kan pasti testimoni itu tampilkan di misalkan IG kita, di WA Facebook kita ada testimoni yang WA, kita tampilkan. Jangan sungkan kalau ada kritikan, ya. Yang terakhir, manfaatkan internet tadi, yang IG, terus juga
Facebook, ya kan, terus marketplace dan yang lainnya itu digunakan di internet. Supaya apa? Supaya kita ini lebih jauh gitu, lebih bisa jauh memasarkan produk kita. Ya, yang penting satu, service excellent. Jadi jangan sampai mengecewakan. Ya, kalau butuh desain label atau butuh konten, desain konten, boleh hubungi Saira Desain. Ya, misalkan nih, saya bingung nih, saya punya foto produk tapi bagaimana untuk ngisi kontennya, bisa dikonsultasikan atau kita menerima jasanya, jasa pembuatan konten, ya, kontrak 1 bulan. Oke, itu juga ada plus coaching, ada yang cuman konten. Mungkin itu saja Kang V di video Kang V saat ini, ya kan. Nah, mudah-mudahan Sadul UKM dimanapun berada bisa menjalankan bisnisnya lebih maju lagi. Ya, kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, pasti Kang V balas. Ya, kalau memang terlalu panjang kolom komentar, Kang V akan jawab di video berikutnya. Ya, insya Allah video ini akan terus berlangsung, dan mohon maaf kemarin 2 bulan Kang V channel cepat vakum, tidak buat konten. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. UKM bangkit.